Halo guys, balik lagi di Beyond the Brick. Sekarang kita mau house tour di rumah tropis yang punya banyak twist. Jangan skip ini, kalian harus lihat. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Beyond Bloom bersama Kak Julius sama Kak Angga. Halo. Ya, dari Atelier GVD. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita akan bahas yang konsepnya dulu di lantai pertama sama Kak Julius. Oke, sekarang pengen nanya Kak Julius dulu nih. Mungkin dari luas lahan sama luas bangunan berapa sih, Kak? Luas lahannya sendiri tuh 500 square meter. Sementara untuk bangunannya kurang lebih di 860 square meter. Oh, wow. Lumayan gede nih. Mungkin kita karena lagi ada pembangunan, kita bisa nanya-nanya di dalam kali ya? Iya. Nah, oke. Di sini aja lebih quiet ya. Kak Julius mungkin boleh cerita nggak tentang desain konsepnya gimana sih awalnya? Sebenarnya desain konsepnya ini, bangunannya ini ada 3-story building. Jadi dari 3-story building ini kita bagi 3. Kita bisa bilang di bawah itu ke public, di atas itu, di lantai 2 itu semi public, di paling atas itu lebih ke private juga. Cuma yang di atas ini lebih ke outdoor space, sama buat gym, sama buat nongkrong-nongkrong, sama outdoor dining. Mungkin boleh ceritain nggak dari desain fasadnya sendiri itu berangkatnya dari mana? Awalnya sih dari ini kita differentiation untuk si programmingnya dulu. Dari programming ruang lantai bawah, setelah ngobrol-ngobrol sama kliennya sendiri, si klien tuh mau di bawah ini kan buat untuk dia sewakan untuk guest house, segala macam, atau ada keluarga yang datang, tapi punya sendiri, misalkan si saudaranya datang, dia bawa keluarga, dia punya pool sendiri, punya facility sendiri, dan punya akses juga sendiri. Lalu kita implement juga dari bentuk shape-shape si fasadnya itu, yang nggak kaku doang, nggak cuma kotak, tapi kita ada efek curvy-nya sedikit untuk shape-shape-nya, sama beberapa material kita combine juga, karena banyak kita di sini juga kita study beberapa material baru yang which is ada material-material yang kayak gini kan ceilingnya bisa kita bilang sih particle sparkling. Ini kalau dalam kondisi malam ini bisa nyala bling-bling kayak sparkling gitu. Jadi ini bisa di belakangnya ini tuh ada lampunya ya? Gitu? Ada lampunya, kita pakai LED stripe juga. Oh, ini pakai material apa nih, Pak? Kita bilangnya particle sparkling. Oh, particle sparkling. Iya, ini material import sih sebenarnya ya, karena kita bisa bilang inter ini juga apa artificial material juga kita bisa bilang. Oh wow, interesting banget sih. Aku juga baru pertama kali lihat yang kayak gini. Iya. Wah, kalau misalnya dari entrance sendiri itu, jadi kalau biasa kan kalau rumah ada carport. Di sini carportnya di mana nih, Pak? Kita bisa bilang di sini untuk bike carport, di sini untuk car carport. Terus kita juga punya garage sendiri di bagian pojok sebelah kanan sana. Untuk private ke atas, langsung direct ke atas. Di sini di area teras ini, atau kita bisa bilang veranda, ini untuk akses ke lantai bawah, ini untuk akses langsung ke atas. Oh, ini atas. Ini mungkin karena private ya? Iya, ini private. Oke. Dari carport tadi, kira-kira muat berapa mobil tuh, Pak? Kalau ini sih 2 mobil ya, 2 mobil. Kalau bikes ini mungkin bisa 6 bikes. Ya. Oh, lumayan ya. Kalau di sana mobil mungkin satu mobil, satu ya, sama bike kalau di dalam ya. Kalau untuk tilesnya ini pakai material kita pakai hard stone, untuk di luar kita pakai cobblestone ya. Terus di fasadnya ini yang di lantai bawah kita pakai kerobokan material. Ini ya? Iya, kerobokan stone. Polanya patternnya kita atur sedemikian rupa gimana supaya nggak boring, dia cuma stacking, tapi kita beberapa kita implementasikan. Untuk fasad depannya kita pakai material pakai material stucco, sama beberapa kita pakai limestone juga, tapi yang random cut, sama dengan si kayu-kayu stripes-nya kita pakai bengkirai. Yang di finish sama Sairlac. Kalau di yang belokin ini itu ada challenge-nya nggak sih sebenarnya? Challenge-nya sih cuma challenge saat mau cleaning sama saat mau finishing aja sih sebenarnya. Cuma ini memang mau differentiate bahasa desainnya supaya kalau bangunan ini nggak ngebox, nggak kaku, dan nggak bulky gitu. Kita mau bagi dia, jadi kalau bisa dilihat dari bangunan yang paling ujung, kita kesannya kebagi 3 volume. Oh, oke. Iya.
iya. Jadi dia ada masukan-masukan, juga satu bisa juga efek cahaya. Jadi ruangan yang di sisi sini nggak terlalu gelap, nggak cuma dari bidang horizontal aja, tapi dia ada saat lekukan itu kita ada masuk cahaya juga. Alright, berarti kita bisa lihat kali ya langsung Iya. ke living area. Mungkin Iya. ke yang bawahnya ya, public ya. Wah, gila pintunya juga menarik ya. Pintunya ini lebar berapa nih, Kak? Lumayan sih 1,4-an ya, 1,4 meter kita buka, dia pakai sistem pivot, jadi bisa lebih luas saat bawa barang atau apa, bisa jadi efek juga beda gitu efeknya yang sebelah sini Iya, sama benar. kesannya seperti itu. Wah, keren banget. Ya. Oke, sekarang kita masuk entrance langsung disambut sama kolam renang nih. Iya. Wah, bisa diceritain nggak mungkin dari lantai pertama ini ada apa aja nih, Kak? Kita di sini ada outdoor lounge, kita bisa bilang outdoor lounge atau outdoor oke, sitting. ini ya. Di sini ada pool, ini kebagi antara ada 4 kamar ya. Menurut saya ada 3 kamar yang satu di sini living, dining, and kitchen. Di sana ada room lagi, di ujung juga ada room satu lagi. Oke, mungkin kita bisa mulai dari sini dulu kali Boleh. ya. Oke, sekarang berarti ini kamar apa nih Guest, sebutnya? kita bisa bilang guest ya. Guest Iya. room ya. Wow, gede juga sih guest room ini, kurang lebih ukurannya berapa, Kak? Kurang lebih hampir 24 ya, 24 square meter. Dan dia dapat langsung view. Dia dapat Semua back, ya? kita bisa bilang back garden, dia bisa dapat view juga ke pool, Iya. sama outdoor seating yang di sini, sama sedikit garden juga sih. Kita mau get the feeling kayak orang itu ngerasain, makanya kacanya kenapa hampir sekelilingnya kaca, gitu, Iya. mau dapat feeling ke sekitaran ruangannya itu tropical. Wow, iya. Plants Aku juga juga. sebenarnya biasa kalau kaca itu kan panas ya. Iya. Tapi aku nggak berasa panas tuh mungkin karena Karena kita Hijauan di ya? sini kan udah ada wood Shading shading, sama di sini juga ada beberapa tanamannya kita dibantu juga sama klien waktu milih tanaman, dia pakai tanaman yang ada tinggi rendah juga. Jadinya sama kita ada sedikit overhang di situ. Jadi itu nge-reduce panas juga. Jadi nggak langsung direct langsung masuk ke dalam. overhangnya itu berapa distance? Kurang lebih sih kalau yang di bawah ini sekitar 60-an senti ya. 60 senti sampai 80 senti. Itu cukup ya. Cukup. Ya. Di situ juga mungkin ada bukaan juga di situ. Iya, ada bukaan juga di sini biar ya kayak tadi konsep di awal nggak mau semuanya solid juga, beberapa ada bukaan gitu. Kalau untuk dari beddingnya sendiri, backdrop dan lain-lain itu pakai material apa tuh, Kak? Kalau yang gini kita pakai sistem ya, dia pakai kayu, lettuce gitu sama bambu dia dianyam, ada anyamannya. Di sini ada solid wood, di sini anyaman sendiri. Iya. Dan di Dindingnya temboknya sendiri ini kita pakai concrete wash ya, concrete wash. Oh, jadi Supaya kasih aksen, tapi cuma di satu bidang dinding aja yang kita mau highlight seperti itu. Oke, kalau di area sini nih toiletnya. Ini toiletnya. Wah, boleh dilihat. Gila, kalian harus lihat sih. Gila, dapat view langsung nature, ada bathtubnya. Terus ini kayaknya perpaduan dengan material apa tuh, Pak, di tembok, Kak? Tembok sebenarnya marble kecil ya, yang mozaik gitu. Kita coba implement di sini sama lantai dan dinding, ada dinding yang di paint, lantai kita pakai terrazzo, tapi terrazzonya yang nggak smooth. Jadi agak kasar sedikit, agak rough sedikit, sama di bagian batapnya kita kasih pebbles. Satu juga buat resapan air juga kalau misalnya mandi itu nyiprat atau gimana. Wow, iya. Teman-teman juga notice ya, ini dia 2 sink juga dari project-project sebelumnya juga yang ada. Itu memang buat efektif ya, bisa kalau misalnya suami sama istri beraktivitasnya kadang-kadang suka bareng gitu ya. Buat showernya juga dia ditempel di atas ya? Iya, dia pakai head shower. Memang sebenarnya sih tingginya memang agak lebih tinggi. Cuma sih memang sih ini request dari klien juga maunya tipe yang seperti ini gitu. Showernya juga ada 2 ya teman-teman ya, kayak jadi mandinya yaudah sebelah-sebelahan aja gitu barengan. Oke, unik. Oke, mungkin sekarang kita bisa lanjut kali ya ke ruangan setelah ruangan pertama ini. Ini tadi communal areanya juga. Terus kita kemana nih, Kak? Boleh ke living. Ke living area ya? Iya. Di sini. Di sini ada ya small sofa di sini. Terus juga kita di sini ada dining area, di sana ada kitchen pantry, small pantry. Di sini ada beberapa yang kayak misalkan ada jendela di sini biar bisa kelihatan kalau misalnya ada tamu masuk atau siapa yang lewat. Di sini juga ada beberapa cabinetry untuk nge-hidden si AC-nya juga di sini gitu loh. Sama ini ada di bawah tangga ini ada hidden untuk hidden door. Oh,
ini hidden untuk door. storage. Iya. Oh, ini ada. Oh, oke, ini ada hidden door ya, teman-teman. Oh, oke. Wah, ini juga pakai apa nih? Limestone. Ini pakai asli. limestone random cut. Lantainya kita gunakan marble lokal. Ini marble lokal. Iya, marble lokal yang di acid, dikasih kimia, chemical. Oke. Jadi sedikit agak rough, dia nggak terlalu shiny kan biasanya. Ya biasa di Bali kurang suka dengan material-material yang terlalu shiny. Terlalu, ya. Oh, oke, ya. Oke, ini pantry-nya. Pantry-nya pakai terrazzo ya? Ya, ini terrazzo, di bawahnya pakai elemen wood-nya. Ini Wood untuk juga. powder room. Ini sama kurang lebih pintunya sama yang kayak tadi. Ini powder room-nya. Wow, ini powder room-nya guys. Sangat simple, clean dan juga Iya. cool juga ya. Iya. Mungkin dari dining area kita bisa lihat kayak di tengah-tengah lokasinya ya. Iya. Mungkin biar akhirnya tuh jadi titik temu ya di sini ya. Iya, betul. Ini jadi focal point-nya untuk misal ke sitting area sama mau ke pool ya. Mau enjoy pool juga. Kalau untuk deckingnya tadi kita lewatkan sedikit, dia pakai material apa nih Kak? Ini pakai ironwood juga sih. Biasanya kita selalu kalau decking itu maunya menggunakan ironwood gitu. Karena dia lebih low maintenance. Gitu sih. Yang tadi ulin ya, ulin. Iya, cuma polanya sedikit kita atur sih. Oh, terus dikasih lighting ya Kak? Iya, dari bawah kita punya uplight untuk nge-highlight si kalau malam kan biar nggak gelap juga, nggak terlalu gelap walaupun udah dibantu sama downlight juga. Oh, oke. Nah, buat ininya nih, tadi katanya ini owner's favorite apa mungkin Ceilingnya ya. ceilingnya nih. Iya. Ya. Ini pakai bengkirai juga Kak? Iya, kita pakai bangkirai juga. Sekarang kita ke arah situ, ini ke area yang kamar tadi ya? Iya. Tapi Ini di pojok kita ada wall garden juga di sini. Vertical garden. Wall garden sama dindingnya ini kan sedikit agak beda. Di sana ada kerobokan stone, di sini kita pakai stucco tapi yang agak di black, sedikit warnanya paint black. Oh, iya. Itu ada intensinya nggak? Maksudnya kayak kenapa dibedain? Sebenarnya cuma mau ngasih ngerefleksi ini sih, si tanaman-tanaman hijau ini sama si warna gelap di belakangnya sih. Reflection itu aja sih. Sama nggak terlalu dapat reflection dari si kolam. Bedanya apa nih Kak dari kamar yang sebelumnya sampai ke kamar yang ini? Kamar yang ini lebih kecilan sedikit sih. Sebenarnya kurang lebih sama aja fungsinya. Karena di sini kan ada mau 3 ya, ada 3 bedroom. Jadi di sini cuma kamarnya lebih kecil, sama posisinya dia di sini dia langsung direct ke pool. Kalau yang sana kan punya sekeliling, punya bukaan, punya opening. Kalau ini cuma satu direction aja. Oh iya, true. Iya. Kalau bagian situ toilet juga ya? Kita bisa lihat kan? Iya, toilet juga. Oh, Lebih compact sih. lebih compact. Tapi Iya. kayaknya mungkin beda sedikit. Keren banget sih itu. Aku langsung lihat ada shadingnya di sini. Iya, itu shadingnya efek yang dari luar itu yang kita mau masukin ke dalam. Kebetulan itu fasadnya ya? Iya, Yang kebetulan dari itu fasadnya fasad ya? dari depan juga. Wow, berarti kurang lebih kalau toilet itu mirip sama yang tadi. Iya, sama kita pengen ada efek tanaman juga di situ. Jadi bisa kalau sambil batapan atau sambil mandi bisa dibuka juga si sliding door-nya. Wow, nice. Oke, kalau di kamar berikutnya ada bakal beda lagi atau sama kayak yang ini? Beda sedikit saja. Oh, Iya. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman. Wah, ini ada sitting area juga ya di sini ya? Iya, untuk small couch aja kalau misalnya pagi-pagi mau grab some tea atau coffee bisa duduk di sini. Ini custom sendiri atau? Iya, ini custom sih. Nice, playful banget. Iya. Oke. Di corner sama green ini. Ya, very nice. Oh, pool area-nya juga ada sitting itunya ya buat nyantai? Iya, buat ya? santai-santai. Dia bukan deep pool yang lap pool, tapi lebih ke memang buat santai, nikmatin suasana. Gila, menyatu dengan poolnya ya? Iya. Oke. Nah, ini kamar terakhir di lantai 1 ya? Iya. Wow. Ada hemok hangingnya buat Hangingnya. sitting. Sama ini layoutnya kita ubah ya. Layoutnya yang tadi itu menghadap ke sisi selatan, yang ini kita menghadap sisi timur ya. Oh, makanya itu mungkin lebih lebar ya, Kak? Iya. Dia lebih lebar posisinya. Kalau yang di ujung sana kan karena tanahnya lebih sempit di ujung yang sana, jadi dia lebih kecil tamannya. Ya itu tadi kan kakak bilang lebih kayak 50 cm. Iya, betul. Depan yang ini lebih Ya, overhang yang ini lebih panjang dia. panjang ya. Iya. Ini beddingnya juga beda nih, Kak. Beda. Ada Dia agak sedikit curvy-nya, mau Island ngikutin bed. dari shaping dari si bangunannya sendiri juga gitu. ini sama kayak opening kayak sebelah situ Iya. juga ada openingnya. Iya.
Terus toiletnya di sebelah sini. Iya. Dia di tengah. Wah, toiletnya beda nih, beda sendiri nih. Toiletnya ini kita mau kesan lebih gelap. Jadi kita cari materialnya juga yang lebih gelap, tapi tetap nggak terlalu jauh dari color palette dari ruangan-ruangan sebelumnya. Keren. Lantainya kayaknya beda nih, Kak. Ini dia pakai granite tile, tapi granite tile yang motif kayu. Oh, oke. Kayu. Yang ini agak sedikit kasar ya, pakai batu yang finishingnya kasar. Kok ini sama tapi warnanya beda? Sama kayak yang Oh enggak, ini lebih gelap sedikit. Dia lebih ada brownnya atau creamnya sedikit dia. Oh, tapi material itu Sama kurang lebih. Oh, oke. Ini pakai kayu Ulin juga ya? Iya. Oh, nice. sebagai shelving ya. Mungkin dari lantai 1 ini itu aja ya, Kak? Iya, dari lantai 1 cuma itu aja. Programnya seperti ini, ruangannya seperti ini, areanya. Gitu. Oh, oke. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke lantai Kak Angga 2 ya? Iya. Sama Kak Angga ya? Oke, Iya. yuk. siap. Oke teman-teman, sekarang kita sama Kak Angga. Dan tadi kan kita udah lihat nih area bawah, kita udah naik juga. Mungkin kita bisa mulai dari tangganya dulu nggak? Mungkin ini pakai material apa nih Kak? Kayaknya ada stepping yang menarik tuh. Iya, jadi tangga ini adalah pemisah di atas ini, di lantai 1 ini. Kalau untuk materialnya, karena owner sebelumnya beberapa udah bikin villa, jadi sebenarnya di sini kita make material-material yang masih nyisa dari villa-villa sebelumnya dengan kombinasi material-material baru. Kayak ini sebenarnya tangga kita pakai lantai granit. Oke, tadi aku juga lihat pintunya ada kaca ya. Itu kenapa itu Kak? Ditaruh kaca? Itu spesifik request dari klien sih. Sebenarnya biar dia bisa prepare atau aware dengan outfitnya mungkin sebelum dia berangkat keluar ya. Oh. Sama biar kesan beda aja sih dapatnya gitu. Jadi dua sisi beda, depan sisi tembok, depan sisi pintunya beda, sisi belakangnya beda gitu. Oh wow, jadi bisa ngaca dulu ya teman-teman sebelum pergi. Oke, sekarang aku pengen bahas dari pas naik nih, ada bagian gardennya kecil gini. Iya. Ini gimana ceritanya Mas? Iya, jadi masuk kita langsung disajiin sama garden yang kasih kesan hijau-hijau lah sebenarnya. Cuma ini emang agak kekurangan di sisi artworknya belum dipasang mungkin. Ini kita siapin media wall sebagai artwork di sini nanti mau dipasang apa gitu. Habis itu baru naik kita beralih ke kanan, baru kita lihat living room yang luas ini gitu. Ya gila, ini living areanya, living room dan TV. Oh, TV lumayan gede nih. Iya, TV lumayan gede, living roomnya juga mengingat 50 meter persegi kurang lebih. Jadi kita harus timbangin gitu. Secara furniture ini custom atau gimana Kak? Furniture ada beberapa custom, ada beberapa beli jadi kayaknya. Tapi jujur untuk furniture si ownernya sendiri sih yang handpick. Oh, Dan beberapa ada yang handpick. Kalau yang custom made biasanya juga melibatkan arsitek. Oke, selain living area di sini, atasnya juga dipakai itu ya, ceiling bengkirai itu tadi ya? Iya, sebenarnya ini camper sih. Oh, ini kamper? Ya, kalau ini ceilingnya camper. Ya, kita di villa ini kombinasi 3 antara camper, bengkirai, sama ulin. Yang masing-masing partnya beda kita pasang. Gitu. Oh, oke. Aku tadi lewat-lewat, nengok-nengok ada wine area di sini nih. Boleh dijelasin nggak ini gimana? Kayak jarang-jarang banget sih. Sebenarnya kan biasanya kalau di bawah tangga itu pakai storage lah, toilet. Ini kok wine. Sebenarnya idenya sih pertama klien approach kita gimana kumpulan wine, koleksi wine yang dia punya dari luar negeri. Karena ini rumah pertamanya, ya dia mau semua dia pajang di sini gitu. Jadi ini tapi gimana kaca connect ke sini ya Kak? Iya, kalau bisa dilihat ini si batunya itu sudah terinstalasi terlebih dahulu kan, baru si kacanya. Jadi si kaca mau nggak mau kurang lebih mengikuti lekuknya. Cuma kita juga potong sih batunya setebal kaca supaya kacanya juga bisa masuk gitu. Kalau buat teknik pemasangan ininya tuh gimana nih Kak? Iya, jadi sebenarnya ini kalau dicari barang jadinya wine bracket ini kayaknya nggak akan nemu sih, karena kita ini custom made masing-masing. Dari wine bracket yang normal, ujungnya ini kita copot, kita pasang pakai attachment tempered glass gitu. Jadi pertama kita bikin mockup dulu satu. Habis itu udah menurut
kita semua oke, bisa menahan beban si wine itu sendiri, menempel pada kaca, baru kita produksi banyak. Dan ini juga tempered glassnya harus dilubangi sesuai titik-titik kita mau naruh wine bracketnya dengan presisi dari pabriknya gitu. Wah, jadi gila. ya, jadi PR-nya di awal sih kita harus mal dengan presisi, pakai triplek dulu. Kita titik-titikin lokasi wine bracketnya akan terinstalasi di mana. Baru kita kirim ke pabrik, baru pabrik kirim ke sini dengan kondisi udah berlubang. Dibolongin. Kayak gitu. Baru kita attach. Gitu sempet kayak ada fail gitu nggak? Gagal gitu? Hampir sih kayak awalnya waktu kontraktornya udah bikin mal triplek kan, dari kita arsitek kita cek dulu udah bener presisi belum titik-titiknya, ternyata ada yang belum, mau nggak mau mal tripleknya kita ganti lagi pakai yang baru. Jadi sampai itu presisi baru kita kirim ke pabrik. Kalau yang buat bawah tangganya ini, yang buat ke lantai 3-nya ini bawa pakai apa? Iya, ini sebenarnya kelihatan kayak kayu sih, tapi ini bukan kayu, ini kita pakai lembaran veneer yang teksturnya kayu emang. Untuk kita bedain juga sama sisi samping si tangga, karena sisi samping si tangga hitam, jadi kelihatannya tipis gitu tangganya. Jadi jadi untuk kesan enteng lah. Wow, gila. Nice. Kalau bagian situ kayak itu bagian fasadnya ya kak? Iya. Fasadnya juga pakai double skin itu kan, yang Iya. pakai bengkirai Iya. itu. Oh wow, karena soalnya kelihatan teman-teman kalau lihat di temboknya itu jadi bercak-bercak gitu ya? Iya, karena bangunan ini ngadep ke barat ya. Jadi kita full fasad kita pakai second skin dari kayu bengkirai. Cuma biar cahayanya juga dapat, kita bukanya juga gede-gede sih di sisi baratnya. Dan bisa dibuka. Jadi kalau opening yang di sini kita buka, yang di sana juga kita buka, airflow-nya benar-benar enak sih, lurus gitu, nembus bangunannya. Wah, kalau untuk flooringnya pakai apa kak? Ini kayaknya beda sama yang bawah ya? Ini marble sih. Marble kita pakai slab yang agak gede ya, 60 kali 120. Kita susun bata sampai dengan ruang koridor yang menuju ke kitchen di sana. Wow, oke. Mungkin ini menarik nih, ada koridornya. Boleh diceritain nggak? Mungkin dari ceilingnya itu sendiri tuh pakai apa nih kak? Kayak repetisi gini tuh struktural atau bukan? Iya, enggak. Sebenarnya ini ceilingnya pada awalnya gypsum biasa. Tapi biar nggak monoton, kita bikin fake beams di sini. Kita fake beamsnya juga sebenarnya kita pakai triplek aja. Yang sama kita lapisi dengan veneer yang materialnya sama kayak bawah tangga tadi, gitu. Oke, untuk kaca ini bisa dibuka kak? Iya, ini bisa dibuka. Oh wow, ini ukurannya gede banget, gede-gede ya sebenarnya, dari bawah juga gede-gede ya? Iya, sebenarnya secara tinggi sih dia 2,8, cuma kelihatan agak pendek mungkin karena memang bentangnya agak panjang di sini, hampir 6 meter. Nah, ini menuju ke balkoni yang kecil memang, karena peruntukannya dari klien juga nggak begitu perlu balkoni yang lebar-lebar, hanya untuk sekedar keluar aja, nyari udara segar sama ngeliat view yang kita ada di sini gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya balkoni kan biasanya pakai railing Iya. gitu. Kalau ini pakainya tanaman ya? Iya, kita jadi railing alami lah di sini. Ya ini juga ada pipa sih, sisteming pipanya untuk nyiram tanamannya di sini. Ada sistemnya ya? Oke, menarik. Wah, gila, keren. Oke, selain dari balkon ini nyambung ke sono, ini koridor ke area mana nih kak? Ya, jadi ini koridor yang menuju ke area kitchen dining living. Oke, nice. Kita bisa ke situ? Ayo. Yuk. Wow. Oke, di area sini ke dining area ya? Ya, jadi sebelum mungkin ke dining area, kita bisa lihat di sini dulu. Oke. Jadi ini ada 3 ruang, ada 2 guest bedroom yang saat ini sayangnya kita nggak bisa masuk ya. Satu udah dijadiin baby room oleh owner, dan ini ada bathroom, satu sharing bathroom sebenarnya dari kedua guest bedroom ini. Oke. Berarti nggak bisa masuknya ke Guest bedroom, tapi kita bisa lihat bathroomnya. Oke, mungkin kita bisa lihat ya. Oke. Ini bedroom yang di atas, shared bedroom ya? Iya. Ini bathroomnya sih, jadi kombinasi materialnya, tema warnanya tetap sama, krem-krem gitu, krem dengan abu. Di sini lantainya kita kombinasi, ada pakai granit yang teksturnya kasar, sama di sini ada pebble wash atau terrazzo juga sih. Oke. Sama kalau untuk wall hang toiletnya ini, Ini beda nih? iya, ini natural stone sebenarnya. Kliennya kebetulan dapat
vendor yang kebetulan jual yang motifnya agak nyentrik gitu ya. Jadi dia agak silindris gitu, nggak nyiku, masing-masing tilenya dan pipih tinggi-tinggi gitu. Aku sih ini. Kalau buat temboknya itu apa sama kayak yang bawah atau enggak ya? Temboknya sama, ini pakai limestone juga, yang halus teksturnya. Di sini juga pakai limestone, tapi yang tilingnya kecil-kecil, ini 5 kali 5 cm kalau nggak salah. Ini sama kayak yang di bawah kan ya? Iya, sama kayak di bagian bawah. Oke, I see. Oke. Sekarang kita lihat nih dari abis dari bedroomnya kita ke dining area. Oke, wah gila. Loh, atasnya itu ada itu Kak ya? Ada air gitu Kak? Iya, jadi ini salah satu key points dari building ini ya. Jadi daya tarik utamanya lah. Jadi klien ada request khusus memang dari awal briefnya. Dia mau saat dia makan atau bersama teman-teman dan keluarganya di atas bisa ngeliat ada view orang lagi berenang atau kolamnya itu sendiri. Gila. Oh, berarti itu kolam. Iya, ini ada kolam tepat di atasnya dining room. Gila. Mungkin sebelum ngebahas yang sebelah sini, ini dining kayak dilupain. Kalau dari sini dulu kali ya. Iya. Islandnya tuh dia pakai material apa nih Kak? Iya, sebenarnya ini marble, jenisnya tepatnya saya lupa, cuma emang berbagai motif dan warna ya. Jadi khusus marble yang ini sebenarnya kalau dimming ruangannya lagi gelap, ada lampu di baliknya yang bisa nembus keluar gitu. Dari si marble-nya ini. Wah gila, keren sih. Habis itu ini beberapa kitchen appliance-nya mungkin normal-normal aja. Paling yang spesial adalah dari stove-nya yang di island. Ya, jadi kenapa? Iya, stove-nya ini dibawa langsung oleh ownernya dari Jerman. Jadi dia stove dan exhaust-nya jadi satu. Jadi kita udah nggak perlu ada cooker hood lagi di atasnya. Bener juga ya, nggak ada yang. Jadi di mana exhaust-nya? Ini ya? Ya, di tengahnya ini. Jadi masak, exhaust-nya juga nyala, asapnya langsung masuk dan di sirkulasi balik menjadi udara yang udah bersih gitu. Wah gila, kayak langsung gitu ya. Iya. Oke, nah ini akhirnya nih dining areanya. Wah ini megah banget sih. Tadi kan ada pool area di atas. Dan gimana nih, mungkin dari mejanya dulu nih, kayaknya marble juga. Iya, ini lagi-lagi marmer sih, marmer lagi-lagi marmer, cuma dengan jenis dan warna yang beda lagi. Ya, tepat di atasnya yang tadi udah kita bahas ada pool, yang ngebatasin pool sama ruang dining ini yang kelihatan transparan ya padahal, tapi ini kita pakai akrilik gitu. Jadi biasanya sih ada mungkin beberapa juga yang modelnya seperti ini, cuma dia pakai kaca, tapi di sini kita pakai akrilik gitu. Wah gila. Ini harus gimana nih pemasangannya? Boleh diceritain nggak? Ini mungkin ribet nggak sih jadinya? Oke. Ya dibilang ribet sih ribet ya, kurang lebih pemasangannya. Jadi ini dimensi akriliknya itu sendiri tebalnya 10 cm. 10 cm? Tebalnya 10 cm, lalu lebar dan panjangnya itu 1,3 kali 4,5 meter. Oke, kita pakai dua panel akrilik. Berat totalnya itu sekitar 2 ton 150 kilo. Wow. Ya. Gila. Tapi memang kalau memang mau ada kolam di atas kayak gini, ini tuh struktural ya, Kak? Iya, jadi di balik ceilingnya ini ada beam atau balok yang lumayan tebal dan besar, yang tentunya udah dikalkulasi sama struktur untuk bisa menahan pool dengan model seperti ini gitu. Wow, nanti kita akan lihat di atas poolnya kayak gimana ya. Mungkin dari bukaan-bukaannya ini ada cerita nggak? Mungkin emang request dari klien semua sisi hasilnya gimana? Jadi ya di sini semua sisi sih kita bisa punya view ya. Jadi kurang lebih 360 dan ditambah dengan kaca di atas. Jadi nambah lagi dimensinya ke atas juga bisa punya view gitu. Kalau dari chandeliernya sendiri, dia ini dari klien? Ya, dari klien dia handpick sendiri, mungkin dia punya nilai sentimental terhadap barang-barang di sini yang kurang lebih, jadi dia pilih-pilih sendiri gitu. Kalau dari lantai dua ya? Ini ya, sebenarnya. Lantai dua ini tuh selain ada tadi dining, ada apa lagi nih Kak? Ya sebenarnya di sini yang kita udah lewatin tadi, mungkin kelihatannya kayak shelving biasa ya. Cuma ini ada akses hidden door yang menuju ke garasi. Ini yang mana tuh Kak? Kebetulan di sini. Nah ini kita pakai kunci remote. Jadi dari depan emang
kita nggak mau sama sekali ada kelihatan Iya. ada key-nya gitu. Oke. Jadi ini kita pakai remote. Ya, jadi bisa langsung kita buka gitu. Cuma harus agak hati-hati emang. Nah, Wah. ya jadi ini langsung. Serem banget. Ya, ini Keren. masuk ada spiral stairs kecil, dimensinya menuju ke garasi owner gitu. Oh, gila. Jadi untuk akses ke garasi untuk orang yang tahu-tahu aja sih. Wah, ceritanya gimana tuh kok misalnya ini emang dari klien sendiri yang mau atau gimana? Iya, kurang lebihnya karena kita punya konsep yang continuous gini, cladding kayu di temboknya gitu. Jadi agak sayang kayaknya kalau ada jeda dari permainan pattern vertikal woodnya, gitu. Daripada dijeda sama wood frame di sini, kita lihat ada potensi untuk dijadiin hidden door yang berfungsi juga sebagai shelving. Jadi ya kenapa enggak gitu. Sebelum lanjut nih, aku tadi kelewatan nih pengen nanya, ini tuh pakai apa nih Kak? Ini beda sendiri nih sama tembok-tembok Iya, lain. jadi mungkin agak kelihatannya nabrak ya. Cuma ini memang request dari klien, dia nyari sendiri juga natural stone yang dimensinya kecil-kecil sebenarnya, cuma dengan pattern yang agak diagonal gini, 3 dimensional, jadi kelihatannya permainan shadow, menarik jadi sih. menarik sih. Bagus banget. Keren. Nyambung-nyambung aja. Oke, mungkin tadi aku tadi kan udah di-mention kayak ada 2 guest room Iya. dan 1 powder. Kayaknya berarti master bedroomnya di atas ya Kak? Enggak, sebenarnya master bedroomnya itu ada di lantai yang sama. Cuma kita umpetin sengaja dengan pivot door yang dimensinya agak gede di sana. Gitu. Oh itu? Ya, jadi itu bukan wall ya, itu pivot doors. Tadi aku kira kayak cuman area kosong doang yang mungkin bisa mau ditaruh furniture gitu kali. Enggak, Bukan jadi ya? ini kita ada pivot doors gede sih. Gimana bukanya nih, dari mana? Ini sih aku lihat sih ada kunci di sini. Iya, jadi ini pivotnya anchor di tengah. Oh, oke ini. Iya, jadi ini bisa fully rotating 360 derajat ya. Wow. Bebas, kita mungkin bisa masuk dari sini. Oke. Masuk dari sini, aku masuk dari sini. Ya, nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Oke. Nah, kita masuk dari sini. Wow. Keren. Ya. Wah, ini bisa muter beneran, guys. Ini juga bisa muter terus ya? Iya, ini bisa muter terus. Oh. Oh, oke. Udah di sini. Oh, ini belakangnya beda ya, Kak? Ya, ini jadi double sided. Oh. Biar nggak monoton aja sih. Jadi artwork. Artwork dari kliennya yang ngasih sentuhan pribadi di sini. Gila, keren. Ini unik banget sih. Ini nggak pernah lihat rumah kayak gini sih. Oke, berarti ini master bedroomnya. Bedroom masuk di sini kita langsung dihadapi sama 2 ruang. Sebenarnya di sini ada walk-in closet, di situ ada master bedroom itu sendiri. Oke, Gitu. dan ada kaca di tengah buat kaca sebelum keluar. Iya, betul, itu satu. Yang kedua juga kalau lagi ada event sebenarnya kalau ini mau dibuka, jadi dari living room juga nggak bisa ngeliat langsung ke master bedroomnya gitu, karena dipantulin lagi sama kaca di sini. Oh, make sense. Iya. gitu, jadi nggak kepikiran ya, benar-benar. Iya, jadi secara nggak langsung ngeblok privacy juga, sama ngasih kesan ruangnya lebih lega lagi sih. Oke. Wah, gila. Ini island bed. Terus dapat view. Ya, ini lagi-lagi ada Sisinya. 360 view sih di sini, selain di dining room tadi, di master bedroomnya juga kita punya view yang berlimpah. Tapi untuk ngejaga privacy juga di sini dilapis lagi oleh second skin gitu. Wah, ini di belakang area ini ada soft spot nih. Iya. Ada mungkin hobi ownernya ya. Iya, hobi ownernya itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak semuanya sesuai desain kita. Jadi misalnya di sini kita udah siapin, mungkin pada desainnya digambar kita working desk atau untuk makeup desk. Di sini setelah diskusi ya udah karena ada ruang yang sangat passionate ya untuk nyalurin hobinya dia mungkin yang udah lama ditinggali. Jadi di sini ada piano. Wow, iya. Dan ada openingnya juga, Ya, jadi enak. opening ya. besar. Wow. Oke, buat ceilingnya beda nih kayak yang tadi di bawah itu. Ceilingnya bukan di bawah, sorry, di living tadi. Iya. Kayak di reverse gitu ya. Iya, ini di reverse, jadi yang tadinya gypsum ceilingnya dominan, lalu yang di drop ceilingnya itu camphor. Di sini kita replace, kita balik. Jadi yang di drop ceilingnya itu gypsum, yang lainnya malah camphor gitu. Dan yang di sampingnya itu dipakai apa tuh, Kak? Kalau ininya di Iya, ini ditutup pakai veneer lagi.
yang sama kayak yang di bawah tangga sama di fake beam tadi. Wow, oke. Ini klosetnya Ya walk-in closet Yang semi tadi. terbuka. benar. Tadi udah dibahas di bawah, bagus banget sih, kayak enteng gitu soalnya. Ini dashnya juga buat itu ya, Ya betul, ini area istri lah. area istri. Iya. Nah jadi ini bukan lagi-lagi bukan tembok. Ini bukan tembok ya? Iya. Wah, Jadi ini ada kawan nih, ada sliding doors, Sliding doors. besar tanpa handle juga, biar nggak bisa ketahuan dengan mudah lah kalau ini Iya, sliding doors. seamless ya. Iya. Ini ke Master bathroom. bathroomnya, wah gila, ini keren sih, kacau. Ini bathtubnya. Ya ini bathtubnya. Gila. Iya, ini ada maju mundur juga terkait desainnya karena ini full custom made tentunya karena nggak ada model jadi yang kayak gini kan. Pakai material apa nih kak? Ini pakai marble acid, tapi dalamnya itu pakai terrazzo. Nah ini juga ada TV di sana. Oh iya, aku nggak notice. Gila. Ya jadi ini kita fasilitasin kemauan owner yang dia ingin mungkin berendam sambil nonton TV di sini. Keren banget. Ya TV-nya nempel di tembok yang sebenarnya ini shaft. Di baliknya itu jalur-jalur pipa gitu. Oh, Jadi ini kita shaft. manfaatin sebagai shelving untuk naro dekoratif, soap atau juga untuk CCTV itu sendiri. Oh, berarti ini ada itu juga ya areanya. Oh, Iya. ini kok dibikin sobekan ini karena apa ya, Mbak? Ya itu sebenarnya ada lampunya sih. Oh, wow. Ya. That's cool. Ya gitu. Ada beberapa LED lighting di sini dan juga sumber lighting natural terbesar yaitu void. Ada void skylight di sini. Voidnya nggak dibikin itu juga ya, nggak dibikin tajam gitu, tapi bikin Kayak kayak agak lengkung gitu, agak lengkung curve karena ya? ya di sini kita mau matchingin juga sama garis-garis lengkung yang ada sih. Oh. Makanya sinknya juga agak lengkung. Di sini agak bukan pakai garis-garis yang kaku lah. Kayak gini Gitu. kayak bikinnya lebih susah nggak nih? Ya tentunya lebih susah, mungkin untuk ngejamin kerapiannya juga lebih tricky ya. Cuma ya klien dan kita juga udah cukup happy sih dengan hasilnya. Keren banget sih. Wah, gila. Terus tadi sinknya itu sendiri kayaknya nggak, meskipun double sink tapi nyambung ya Kak. Aduh, hampir jatuh aku. Nyambung ya Kak? Iya ini nyambung, jadi ini full concrete untuk dipastikan dia kuat untuk menahan bentangan sink yang menyatu gini ya. Dan di finishing pakai terrazzo itu sih. Wow. Nice. Ini custom. Custom dan ini juga nyambung dia dari bedroom. Ada sliding door akses ke bathroom, dari bathroom ada sliding door lagi akses ke wardrobe-nya dia. Wardrobe-nya, walk-in closet. Wow, gila. Keren. Wah, aku kira tadi sampai panjang lagi ke situ. Ternyata ini kaca, guys. Ya, ini kaca sih. Emang kaca sebenarnya bikin ruangan juga jadi lebih luas ya. Iya. Sebenarnya ya. Iya, lebih luas dengan kaca dan juga dengan garis skylight di sini juga kita adain lagi. Iya, jadi sebagai supply dari natural lighting-nya aja. Keren. Kalau skylightnya kok aku notice-nya dia tebel banget ya sampai atas. Itu kenapa ya? Jadi di atas ini sebenarnya tembok dinding dari skylightnya nyambung sampai atas ke tembok planter. Jadi tembok planter kan kita nggak bisa bikin rendah ya sebagai boundary railing juga, nanti mungkin agak kelihatan dari lantai atas ya setelah ini. Oh, oke. Nanti kita lihat ya. Alright, berarti ini walk-in closet. Terus aksesnya bisa langsung ke luar lagi. Ya. Jadi ini kita balik lagi ke awal kita masuk ke master bedroom. Oke, keren sih. Gimana teman-teman, langsung aja kalau misalnya ada tanya-tanya, langsung aja komen di bawah ya. Nah, tadi kan udah master bedroom ya, berarti di atas tuh selain ada pool tuh ada apa nih? Nah, di atas kita ada fasilitas lainnya sih, kayak gym, pool yang tadi, ada pool deck dan juga sunken living. Oh, oke. Gitu. Kita coba lihat langsung deh. Apaan nih? Nah, ya ini juga satu hal yang menarik sih. Jadi di sini kliennya request dia punya satu motor sport, lebih tepatnya Ducati, yang dia mau pajang sebagai instalasi art lah kelihatannya di sini gitu. Tapi dia mau kelihatan dari bawah, jadi transparan gitu. Jadi ini kita fasilitasin kemauan ownernya dengan kita pakai steel beam di sini yang support si tempered glass. Kita pakai tempered glass 2 layer di sini, biar kuat untuk nahan si Ducati itu. Wah, ini pakai tempered glass yang sama kayak yang pool nggak tuh, Kak? Yang pool kan kita pakai akrilik,
Yang ini tempered glassnya itu hampir sama kayak yang di wine cellar. Kalau yang ini 2 layer 12 mili, jadi sekitar 24 mili tempered glassnya. 12 berarti ya. Kalau yang itu tinggi ada tambahan ini ya, tambahan kaca ya. Itu untuk ngebagi beban yang dari si standar motor itu kita pakai padded akrilik sisaan sebenarnya dari yang pool. Dari yang pool. Iya. Oke. Itu yang 10 cm ya? 10 cm Iya. ya? Iya, yang tebal 10 cm. Wah gila sih, itu tebal banget. Oke, berarti kita langsung kita naik bisa aja, langsung ke atas. kita lihat ya. Wah, ini material tetap sama ya, Kak? Material sama kayak yang di bawah. Iya, ini kalau di sini kita pakai pebble wash yang teksturnya agak rough di sini. Ini kalau kalian lihat tadi lewat, ini ada bukaan cahaya juga ya. Iya, Ada dari sini shading-nya baru ya. kita kelihatan jelas second skin-nya karena nggak ditutup sama curtain ya. Ya second skin-nya ngereduksi panas dari cahaya matahari, juga ngasih efek shadow langsung ke Ducati tadi yang sebagai art installation yang bisa kita lihat di sini secara jelas. Keren banget sih, itu langsung. Sekarang kita... Ya kita keluar, kita ke daerah outdoor-nya. Oke, wow. Ya. Let's see. Pintunya sama kayak yang di main door ya? Ya, ini pivot semua di sini. Ini keluar dari pintu tadi, kita langsung disuguhin sama greenery landscape atau pemandangan Wah. dari daerah Seminyak ini. Sawah, guys. Kita bisa lihat sawah. Ya, hopefully view-nya akan bertahan lama ya dengan kemajuan pembangunan di Bali mungkin. Benar. Oke, di area sini dulu mungkin ya, kita lihat ya. Ya. Ini area komunal. Ya, ini area komunal. Kalau ada tamu yang mau party atau si kliennya itu sendiri lagi ngadain acara, di sinilah mereka berkumpul gitu. Kadang juga ada meja-meja kecil di sini. Ya, ini area multifungsi sih sebenarnya. Ini skylightnya ya? Skylight, tempered glass. Nah, ini bisa kita injak kok. Ini aman. Bisa ya? Aman ya? Ini bisa kita injak. Oke. Ya, jadi ini ngasih experience lain lagi sih. Gila. Nah, ini kalau dilihat kan kok tembus langsung gitu ke bathroom ya. Jadi Ya. memang si klien rela sacrificing itu. Maksudnya kalau dia lagi berendam di bawah, ya di sini area pasti akan clear gitu. Ya, kalau di sini lagi ada acara ya mereka nggak akan gunain bathroom di bawah. Benar. Ya, itu sacrifice dari si owner yang ingin mempertahankan looks ini. Benar. Apalagi ya skylight bagus banget sih sebenarnya. Iya. Iya, benar. Ini baru skylight yang di Ya, wardrobe ini itu tadi. ya. Kenapa temboknya agak tinggi ya ini? Karena temboknya itu harus ngejar planter box, Planter ketinggian box. planter box. Ya, di sini Oke. juga bisa kita duduk-duduk di sini gitu. Iya. Jadi ini experience lagi gitu. Keren. Bukan hanya bench biasa tapi bench tempered glass yang transparan sampai bawah. Berarti aman ini ya? Duduk Aman. Ya? Ini udah tempered glass sudah aman kok. Keren. Di sini juga ada sunken living. Ya, kita bikin dia levelnya naik dulu. Karena kita udah nggak mungkin lagi bobok dak betonnya gitu kan. Betul. Jadi Iya, kita iya. malah tambahin step untuk ngasih kesan sunken di bawah sini. Sunkennya itu ya. Sekarang kita ke area poolnya. Oke. Ini ya kita bisa di sini juga ada kitchen outdoor untuk ya persiapan yang kayak tadi saya bilang, kalau ada party-party di sini masaknya, segala macam barbekyuan di sini. Ya. Oke. Dan ini gym areanya. Ini ada gym, kebanyakan yang pakai si owner itu sendiri, sama mungkin teman-temannya yang visit. Jadi ini kalau dilihat dari aparelnya udah cukup lengkap, peralatannya mau latihan apapun udah cukup untuk kebutuhan rumah. Nah, ini mah nggak usah ada gym membership. Nah, nggak usah. Membership sendiri. Dan ini juga di tengah-tengah ada panel kayu gini, yang sebenarnya ini bukan tembok tapi lagi-lagi sliding door gitu. Oh. Oke. Oh, ini yang ke motor tadi ya? Iya. Keren. Noted. Sekarang kita ke area pool nih. Jadi ini kita lihat dari atasnya. Wah, gila. Keren banget. Dibikin ada kesini tuh kenapa ya, Kak? Ya, jadi ini poolnya kita pakai sistem overflow. Jadi ini ya kolam overflow-nya dia, sistem yang nurunin air dari sini lalu masukin ke ruang pompa untuk dialirin balik lagi. Oh, wow. Dan ini area komunal juga atau gimana nih, Kak? Iya, ini pool deck sih sebenarnya. Ya sebagai area komunal juga, jadi kalau memang rooftopnya lagi rame banget, ya orang bisa nyebar gitu. Ada yang di pool deck, ada yang di sunken living, ada yang di area multifunction tadi gitu, nyebar aja di sini. Outdoor showernya buat pool ya? Dan pintu ke gym. Oh, ini ke gym ya? Iya. Oh, gila sih. Gym lagi.
Ini powder. Kita bisa lihat powder dulu? Bisa. Ya. Oke, powdernya. Ini powder gentle biasa aja sih. gray. Ya, nggak begitu kita desainnya gimana karena memang peruntukannya juga Benar. jarang ada yang pakai sini juga. Ya. Ini powder di gym. Udah sih nanti balik lagi ke area yang tadi kita udah lewatin. Oh, yang ini gym tadi ya. Ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa bahas durasi desain sampai konstruksi bareng-bareng kali ya di bawah ya. Iya, mungkin kita bisa lanjut di bawah. Oke, yuk. Oke, sekarang kita bersama Kak Julius sama Kak Angga, kita pengen nanya lagi nih soal project ini. Dari durasi desain sampai durasi konstruksi berapa lama sih? Durasi desain sebenarnya sih nggak terlalu lama, 3 bulan sampai 4 bulan di awal, karena kan ada back and forward dari klien juga, ada input. Tadinya bentuknya nggak U, cuma L shape, sekarang jadi U shape. Kita rubah lagi, terus tadinya bentuknya kaku, kita coba sedikit lebih organik sedikit dengan shape-shape yang di ujung-ujung di sudutan. Itu kita coba rubah, tapi sambil jalan itu pun juga dari 4 bulan, 3 bulan itu ya kita sambil jalan sampai proses konstruksi pun juga ada beberapa detail yang kita rubah sih. Cuma kita di project ini kita lebih interaksi banyak sama klien juga kita libatkan untuk mendesain. Kita nggak deny dia secara idenya kita coba tampung, kita coba aplikasikan, coba lagi dipelajarin lagi, ya itu sih lebih poin ke situ sih. Kita selalu coba ajak klien kita untuk mendesain bareng sama kita. Oh, itu proses desain berarti 4 bulan ya? 4 bulan kurang lebih. Dan konstruksinya berapa lama tuh? Konstruksinya kurang lebih hampir setahun setengah. Setahun setengah, kurang lebih ya 16 bulan, 14 bulanan untuk konstruksi. Karena ini kan 3 story. Wah, gitu. oke. Mungkin kalau dari project ini tuh ada nggak hal yang dipelajari atau pesan apa yang bisa disampaikan nih? Yang dipelajarin dari sini ya gimana cara kita berkomunikasi sama klien aja gitu. Berkomunikasi sama klien, sama juga ngajak kliennya mendesain itu. Kalau klien yang udah punya taste, punya experience di desain, kita yang lebih experience ngajak gabung, gimana sih berkolaborasinya di situ, menciptakan project ini lebih baik lagi gitu. Nice. Kalau dari rumah ini sendiri, keywordsnya apa kalau misalnya ada keyword 1 atau 2 gitu? Keywordsnya sih kalau dari kita sih challengingnya adalah gimana sih masukin beberapa program yang which is programnya banyak banget di sini. Kita combine jadi satu, ya kita bisa bilang sih blending in tropicality. Blending in tropicality. Iya. Nice. Oke, mungkin kalau teman-teman pengen nanya nih lebih tentang karyanya Atelier GVD, gimana nih? Bisa ke Instagram kita, karena kita punya 2 Instagram, bisa ke Atelier GVD_RH sama Atelier GVD_RC, sama website kita ateliergvd.com. Oke, langsung aja teman-teman, langsung aja di visit. Kalau ada yang pengen nanya-nanya lagi juga langsung aja di comments, like, share, dan juga subscribe supaya tidak tertinggal episode berikutnya. Bye-bye!